Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Dwi Nurmalasari, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi agroindustri dengan nomor pokok mahasiswa 10307048. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Andes Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Karya Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap Pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan terdiri dari salah satunya yaitu landasan yuridis, dan tujuan terdiri dari tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. B. Rumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan secara etimologis, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni dengan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila prakemerdekaan, era kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUUK 12. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. Ilmu yang membahas atau menyelidiki objek kajian secara mendalam sampai memperoleh hakikat. B. Pancasila sebagai sistem filsafat. Jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal. C. Konsep dasar filsafat. Pandangan tentang manusia yang berperan sentral dalam filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Etiologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. A. Pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai itu value, etika yaitu etik, dan norma. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lain. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan dari keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila, korelasi Pancasila dengan agama nilai-nilai keislaman dalam sila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan kumpulan gagasan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. B. Makna ideologi.
ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensi. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila yaitu pikiran rakyat yang mengandung pandangan keadaan bangsa. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu contohnya sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer terpimpin, era Orde Baru, dan era reformasi. B. Konsepsi demokrasi. Pengertian demokrasi bagi bangsa Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Ciptaan hukum yang ditujukan terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, human right. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dirumuskan tahun 1948 sebagai pengganti istilah Right of Man. C. Macam-macam hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak bebas berpendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. E. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. F. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum suatu sumber hukum. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian resum buku ini saya buat untuk kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.